Nah, di sesi yang kedua ini saya ingin menjelaskan perbedaan utama antara machine learning dan deep learning. Kalau rekan-rekan semua belum mengikuti kuliah tentang machine learning, silahkan cek di video sebelumnya, di video regresi linear. Di sana saya sudah menjelaskan tentang apa itu machine learning dan bagaimana sebenarnya konsep dasar dari machine learning itu sendiri. Nah, oke, sebelum kita mulai uh, membahas atau mengulas perbedaan mendasar antara machine learning dan deep learning, saya ingin mereview sedikit tentang konsep neural network atau jaringan saraf tiruan secara umum dan secara simple ya. Jadi di sini saya banyak melakukan simplifikasi terhadap cara kerja jaringan saraf tiruan. Nah, di jaringan saraf tiruan itu sendiri sebenarnya kita tahu bahwa jaringan saraf tiruan memiliki nodes atau poin-poin atau titik-titik yang mana kemudian nodes ini terangkai dalam layer ya atau lapisan ya. Layer ini berfungsi untuk menerima masukan. Nah, di jaringan saraf tiruan yang tradisional atau jaringan saraf tiruan biasa, neural network, kita tidak menyebutnya deep learning. Input layer ini menerima masukan berupa features ya, atau ciri-ciri. Ciri-ciri dari instance atau objek yang akan kita klasifikasikan. Ya, contohnya kalau kita ingin mengklasifikasikan citra medis ya seseorang yang terindikasi terkena COVID-19 misalkan kita punya uh, CT scan begitu ya, gambar paru-paru atau katakanlah citra X-ray. Misalkan di sini ada bercak-bercak ya putih begitu ya. Nah, ciri-ciri ini pertama kali perlu dilakukan kuantifikasi ya atau diekstrak. Ya. Kita sudah membahas ya di presentasi atau di video sebelumnya ya, ini feature engineering ya. Jadi ciri ini diekstrak kemudian menjadi vektor ya. Nah, vektor inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam input layer. Oke. Nah, kemudian bagian kedua adalah hidden layer ya atau layer yang tersembunyi di mana kemudian di sini kita bisa mendefinisikan nodes-nodes yang ada dan hidden layer ini sifatnya nanti bisa di-adjust atau bisa ditambah dan bisa dikurangi ya. Nah, disinilah kemudian muncul perdebatan ya bahwa tidak ada satu model pun yang kemudian cocok untuk seluruh problem atau seluruh masalah. Dan neural network itu more or less atau kurang lebihnya dia adalah sifatnya adalah eksperimental ya. Jadi kita harus melihat solusi yang pas untuk setiap kasus. Ya, kadang-kadang hidden layer-nya bisa kita tambah sampai 5 atau 6 atau bahkan lebih ya. Pada suatu kasus mungkin kita cukup membutuhkan hidden layer yang tidak terlalu banyak ya. Dan tidak ada aturan pasti. Disinilah kemudian beberapa peneliti machine learning menganggap bahwa neural network ini black box gitu ya. Yang mana kemudian kita tidak memiliki rule yang pasti untuk kasus ya secara umum ya. Jadi setiap kasus itu bisa jadi memiliki konfigurasi neural network yang berbeda dan more or less ya seperti itulah neural network ya. Kita harus mencoba trial and error ya, kemudian melihat performanya begitu. Nah, kemudian lapisan yang terakhir adalah output layer ya, yang mana kemudian output layer inilah lapisan yang kemudian menentukan apakah kemudian input ini terklasifikasi dengan baik ya. Bisa jadi nanti nilainya adalah discrete ya, 0 atau 1 misalkan. Atau nilainya adalah uh, probabilistik ya. Probabilistik. Ya, jadi real ya, real number ya, 0,4, 0,7 dan seterusnya ya. Nah, oke. Bagaimana kemudian cara kerjanya? Nanti kita akan lihat animasinya ya. Kita coba jalankan animasinya. Kita coba jalankan. Kita lihat misalkan kita ingin mengklasifikasikan anjing ya. Nah, anjing ini tentunya memiliki features atau ciri-ciri dari anjing tersebut. Features ini kemudian ditransformasikan menjadi vektor ya. Kemudian dimasukkan ke dalam input layer ya.
Nah, input layer kemudian mengkomputasikan feature-feature tadi yang sudah dalam bentuk angka, ya. Dan di sini kita nanti akan mengenal istilah adanya weighting, ya, adanya weighting, ya. Dengan adanya weighting atau kekuatan setiap neuron ini, nantinya angka-angka ini akan dihitung dan nantinya akan keluar outputnya. Nanti kita lihat ya. Oke, kita masukkan vektornya, ya. Kita tahu ya, pada saat kita ingin mengklasifikasikan sebuah objek, maka kita harus memiliki actual labelnya. Di sini actual labelnya adalah dog, ya. Kita tahu bahwa kita ingin mentraining jaringan saraf tiruan. Apa sih sebenarnya yang kemudian kita adjust atau kita set di sini? Yang kita set adalah weightingnya, ya. Nah, di sini sekali lagi kita harus tahu labelnya, karena dengan label tersebut kita bisa mengadjust jaringan saraf tiruan tersebut, ya. Misalkan kita tahu labelnya adalah dog, ternyata pada saat training yang pertama, jaringan saraf tiruan tersebut memprediksi bahwa labelnya adalah kucing atau cat. Maka kita harus melihat selisihnya antara actual label dan predicted label, kemudian menggunakan loss function, kita mengubah weighting yang ada di hidden layer-nya, sekaligus yang ada di layer-layer yang lain, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan error yang paling kecil. Ya, jadi weighting ini di-set untuk mendapatkan error terkecil sehingga predicted labelnya itu mendekati actual labelnya. Nah, nanti ada kriterianya, berapa error yang paling kecil, berapa learning rate-nya, seberapa cepat nanti weighting-nya itu akan berubah, dan seterusnya. Itu yang nanti akan kita bahas di sesi yang ketiga dan sesi yang keempat. Ya, jadi secara umum, cara kerja neural network itu seperti itu. Ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, oke. Kemudian kita kembali mereview ya, apa sih kemudian konsep dari machine learning itu sendiri. Ya, kalau kita kembali ke pelajaran yang sudah kita jelaskan sebelumnya, machine learning adalah sebuah proses untuk mengekstrak pattern ya, atau model matematis atau function dari dari sekumpulan data, yang mana kemudian dari sana kita menghasilkan model matematis, atau di sini disebut sebagai classifier model, ya. Nah, untuk bisa menghasilkan classifier model itu kita membutuhkan classifier ya. Ini khususnya untuk yang supervised learning. Nanti kita akan tahu bahwa jaringan saraf tiruan itu adalah salah satu dari classifiers yang ada. Ya, Anda bisa menemukan nanti ada geometric model, ya, ada probabilistic model, ada neural network, dan ada rule based model, ya, rule based model, ya. Jadi secara umum ada empat classifiers, jenis classifiers, ya. Nah, di sini kemudian hal yang paling menentukan akurasi dari classifier model ini adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mengekstrak feature ini dengan baik. Ya, jadi features yang kita ekstrak dari data itu harus betul-betul representatif, mencerminkan kondisi label itu sendiri. Ya, jadi feature itu harus mencerminkan kondisi label, sehingga ketika kita ekstrak kemudian kita masukkan ke machine learning algorithm, model yang kemudian kita hasilkan adalah model yang akurat, yang mana kemudian nanti ketika kita melakukan prediksi dan melakukan proses yang sama, yakni feature extraction, maka hasilnya nanti akan akurat juga. Nah, rekan-rekan sekalian, di penelitian machine learning itu effort atau usaha yang kemudian banyak dilakukan oleh peneliti itu biasanya adalah fokusnya pada bagaimana kita bisa mengekstrak feature itu dengan akurat. Ya, nanti saya berikan contoh. Misalkan ketika rekan-rekan ingin mengekstrak citra CT scan atau X-ray ya, citra X-ray ya, yang di sana rekan-rekan ingin mengetahui apakah seseorang itu terkena COVID-19 atau tidak, ya, maka rekan-rekan harus mengetahui bagaimana cara mengekstrak features ya dari citra. Ya, di sini ada image processing ya. Rekan-rekan bisa mengekstrak features dari citra dengan berbagai macam teknik ya. Ini contoh-contoh yang ada ya. Misalkan deteksi apa sudut ya,
atau rekan-rekan bisa mendeteksi subpixel, ya ini SIFT dan seterusnya. Ya, ini teknik mengekstrak feature yang dipelajari di bidang ilmu image processing. Ya. Nah, tapi kemudian kita berpikir ya, seberapa akurat feature itu dan seberapa banyak feature yang harus kita ekstrak untuk bisa mendapatkan model matematis yang akurat. Nah, disinilah problem utama dari machine learning yang tradisional. Ya, kita belum bicara deep learning ya. Feature extraction itu yang pertama dia memerlukan expert knowledge. Ya, kalau rekan-rekan ingin mengekstrak features dari image, maka rekan-rekan harus mempelajari bidang ilmu image processing. Ya, rekan-rekan harus mempelajari ini atau computer vision. Ya, rekan-rekan harus tahu dasar-dasarnya dulu. Dan ini butuh waktu. Betul ya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan harus mengimplementasikan algoritma dari image processing atau computer vision ini ke dalam algoritma yang dia siap digunakan untuk mengekstrak feature dari data. Artinya apa? Artinya rekan-rekan harus melakukan programming itu sendiri dan ini manual ya. Rekan-rekan harus membuat programnya itu sendiri. Ya. Nah, inilah yang kemudian untuk kasus per kasus ini menjadi problematika yang tidak mudah ya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika nanti kasusnya berbeda, misalkan kita berpindah dari citra X-ray ke citra hasil rekaman CCTV misalkan, maka teknik yang digunakan tentunya akan berbeda pula. Ya, sehingga di sini dikatakan this is 90% of time ya. Jadi seluruh waktu yang kemudian kita gunakan untuk mendevelop sebuah machine learning system itu dominan ya atau banyak dipakai untuk melakukan feature engineering ya, bagaimana kemudian kita mendefinisikan objek tadi supaya apa algoritmanya akurat ya, seperti itu. Bahkan nanti ketika rekan-rekan berpindah ke bidang yang baru ya, misalkan dari image yang mana ini datanya adalah dua dimensi, rekan-rekan berpindah ke sound processing yang mana ini adalah satu dimensi, maka rekan-rekan harus mempelajari hal-hal yang baru pula. Nah, inilah yang kemudian diatasi atau saat ini banyak digantikan secara otomatis oleh algoritma deep learning itu sendiri. Yang mana kemudian konsepnya adalah kita membuat sebuah proses feature extraction yang otomatis ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini secara umum ya bedanya antara machine learning yang tradisional dengan deep learning ya. Machine learning yang tradisional itu kita melakukan feature extraction atau feature engineering itu secara manual ya, handcrafted feature extractor ya. Jadi kita membuat sendiri feature extractornya dan kemudian kita mengekstrak feature dari objek yang kemudian akan kita klasifikasikan dan di sana kemudian kita memasukkan feature vektornya ke classifier. Nah, tapi kemudian deep learning ini cukup berbeda approach-nya ya. Jadi feature extraction ini dilakukan secara otomatis ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya, jadi deep learning itu sendiri biasanya sudah memasukkan ya langkah-langkah secara spesifik untuk mengekstrak ciri-ciri atau merepresentasikan objek tadi dari mulai representasi yang paling sederhana ya pixel sampai kemudian dia naik menjadi representasi yang lebih complicated ya. Jadi feature itu direpresentasikan dari mulai layer yang paling sederhana, nanti kita akan lihat contohnya, sampai kemudian yang paling rumit ya. Kita akan lihat di slide berikutnya ya. Nah, ini gambaran umumnya ya. Jadi deep learning itu secara umum dia dinamakan deep learning karena dua hal ya. Yang pertama, karena biasanya dia memiliki hidden layers yang cukup banyak. Jadi di sini disebutkan multiple layers, tapi sekali lagi kita tidak menyebutkan harus berapa layer ya karena sifatnya dia adalah eksperimental ya. Eksperimental. Nah, di sini pengertian yang pertama deep learning itu pasti dia memiliki layer yang bertingkat-tingkat ya atau multiple. Kemudian yang kedua dia bisa mengekstrak feature atau merepresentasikan ya tepatnya merepresentasikan feature tertentu di dalam setiap layer itu secara hierarkis ya bertingkat ya. Bahkan kemudian deep learning ini uniknya tidak memerlukan proses feature extraction secara manual. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda memasukkan gambar utuh ya wajah, kemudian
dari setiap pixel yang ada di gambar-gambar ini akan diterima oleh input layer, ya. Jadi input layer ini menerima setiap pixel, sehingga ketika Anda punya, ya, contoh lah ya, yang paling sederhana, gambar yang paling simple saja, Anda memiliki foto katakanlah 300 kali 100 begitu ya, 100, maka input layer yang nanti akan Anda butuhkan untuk menerima pixelnya adalah 300 kali 100 ya. Ini secara sederhana konsep deep learning itu seperti ini ya. Sehingga Anda membutuhkan ya, 30.000 nodes di input layer. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi masing-masing pixel itu akan diterima oleh nodes yang berbeda. Ya. Jadi ini konsep konsep sederhana bagaimana kemudian nanti dari masing-masing nodes ya itu Anda akan bisa merepresentasikan ya ciri-ciri yang kemudian semakin sederhana, semakin kompleks ya, semakin kompleks. Diawali dari yang sederhana ya, kemudian menjadi kompleks ya. Jadi dari pixel ya, nanti kita lihat di slide selanjutnya, dari pixel nanti berubah menjadi garis batas, dari garis batas menjadi anggota wajah, dari anggota wajah nanti menjadi wajah secara umum ya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, neural network ini nanti akan menerima pixel-pixel dari citra tadi ya, menerima pixel, masing-masing pixel akan diterima. Kemudian dari sana layar tadi akan merepresentasikan feature yang lebih kompleks ya, misalkan dari pixel kemudian berubah menjadi garis edge atau bentuk yang lebih kompleks ya, tapi tidak terlalu kompleks tentunya ya. Kemudian dari sana ya, representasi yang sudah dibangun ini akan dikombinasikan sehingga merepresentasikan bagian-bagian dari wajah ya, mata, hidung, mulut dan seterusnya. Nah, dari sinilah kemudian nanti akan dikombinasikan ya menjadi wajah, dan dari wajah itu kita bisa tahu ya, ketika kita memasukkan input tertentu maka kita bisa mendeteksi itu wajah siapa. Kira-kira begitu ya. Deep learning mampu menciptakan representasi dari mulai yang sederhana sampai yang paling kompleks dengan menggunakan multiple layers. Ya. Nah, kemudian tentunya deep learning dan machine learning ini memiliki tempat dan peran yang berbeda ya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan ada kelemahannya juga. Ya, yang pertama, machine learning kita lihat ya, dia akan bagus ketika Anda memiliki data yang tidak terlalu besar ya. Jadi ketika Anda memiliki dataset yang tidak terlalu banyak, mungkin Anda tidak perlu menggunakan deep learning. Anda cukup menggunakan machine learning. Ya. Sebab apa? Sebab deep learning ini salah satu drawbacks atau salah satu challenge-nya yang kemudian harus diatasi. Saat ini riset masih bergerak ke sana, bagaimana deep learning bisa di-training dengan data yang minimal. Ya. Itu adalah salah satu drawbacks-nya adalah deep learning ini memerlukan dataset yang cukup besar. Ya. Nah, kemudian machine learning ini juga salah satu kelebihan lain adalah dia cepat dalam mentraining modelnya. Sementara ketika Anda memilih untuk menggunakan deep learning, Anda perlu mengalokasikan resources ya, komputasi yang cukup besar. Meskipun sebenarnya sekarang banyak feature dari berbagai macam perusahaan yang ditawarkan online ya, baik gratis maupun berbayar ya. Anda bisa menggunakan cloud computing di sini. Ya, Anda bisa menggunakan cloud computing untuk mentraining deep learning model. Ya, contoh yang paling sederhana Anda bisa cek ya. Anda bisa cek Google Cloud atau Amazon Web Service misalkan ya. Anda bisa menggunakan cloud computing sehingga Anda tidak perlu menginvestasikan hardware Anda itu sendiri. Anda tidak perlu membeli komputer, Anda cukup menyewa account di sana dan Anda bisa mentraining deep learning model itu dengan cloud ya. Nah, kelebihannya tentu ada ya. Machine learning tadi sudah kita jelaskan bahwa machine learning tradisional itu membutuhkan proses feature extraction yang ya cukup memakan waktu. Dikatakan di sini ya, akurasinya ini Plateus itu dia bisa ada satu masa di mana akurasi machine learning ini naik ya sampai ke titik optimal gitu ya.
optimum point, kemudian dia turun, ya, seperti yang kita perlihatkan di video sebelumnya ya, di linear regression, bahwa akurasi ini akan mencapai titik maksimal ketika feature yang Anda gunakan itu akurat dan pas ya. Makanya di situ ada proses, nanti ada di sini selain classify engineering juga ada feature selection di sini. Ya. Jadi memilih feature yang menghasilkan akurasi yang paling tinggi. Kenapa? Karena ada konsep ya di machine learning, curse of dimensionality. Nah, Anda mungkin sudah melihat video sebelumnya ya, bahwa semakin banyak features yang digunakan, maka data yang kita butuhkan itu akan naik secara eksponensial. Sehingga di sini ada optimum point ya, akurasi itu ada optimum point-nya ya. Sampai seberapa tinggi ya, paling tingginya itu kita tahu ya, ada optimum point-nya. Cuma kemudian kita harus mencoba ya, atau melakukan eksperimen ya, sampai kemudian kita bisa menemukan optimum point itu dengan cara apa? Dengan cara melihat feature mana saja yang kemudian bisa menghasilkan optimum point ya. Dan sementara deep learning itu kita tidak membutuhkan proses itu ya. Jadi proses feature extraction itu dilakukan secara otomatis oleh arsitektur deep learningnya, dan akurasinya juga unlimited ya. Jadi semakin kita bisa mencoba model yang pas, maka kita bisa mendapatkan mungkin akurasi yang paling optimal. Sehingga kalau kita lihat akurasinya bisa jadi dia adalah naik sampai nanti dia steady state ya, mendekati 100% begitu. Ya. Nah, inilah kemudian plus minus dari machine learning dan deep learning. Secara umum perbedaan utamanya seperti itu. Harapannya di kuliah kali ini Anda bisa melihat perbedaan-perbedaan tersebut dan bisa menggunakan machine learning dan deep learning sesuai dengan konteks masalah yang akan Anda selesaikan. Nah, baik rekan-rekan sekalian, ini adalah sesi kedua dari kuliah kita tentang deep learning. Nanti akan kita lanjutkan di sesi yang ketiga, di mana sesi yang ketiga ini saya akan mencoba menjelaskan deep learning dari sisi algoritmik. Ya, kita akan ambil contoh dari computer vision, dan dari situ nanti Anda akan tahu bagaimana deep learning itu bekerja. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.